belajar tentang geografi ya. Siapa? Kelas 10. Kelas 10 ya. Ini kebetulan bab 1 ya. Ya, Meskipun Pak. pertemuan kedua kemarin kan kita baru ngobrol-ngobrol ya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke materi. Baik. Ketua kelasnya siapa? Oh iya, Dira. Dira, Pak. Baik, Dira, silakan untuk absensi. Oke Pak. Selanjutnya mungkin boleh langsung dibuka ya oleh ketua kelasnya. Oke, mungkin sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk agama dan perbedaan masing-masing. Doa dimulai. Cukupkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi dasar geografi. Jadi materi kita pada hari ini kita bakal membahas seperti sejarah-sejarahnya tentang geografi atau paradigma-paradigmanya gitu, seperti kayak pendapat para ahli seperti itu. Sorry, Mas boleh minta tolong saya. Oke, baik, kita langsung mulai aja. Kita materi pada hari ini adalah tentang dasar geografi. Yang mau kita bahas hari ini adalah tentang sejarahnya ya, sejarah geografi. Kita sejarah perkembangan geografi ya. Dalam perkembangan sejarahnya, geografi itu terbagi dalam 4 periode. Yaitu ada periode klasik, periode abad pertengahan, periode geografi modern, periode pengetahuan geografi mutakhir. Seperti itu. Lalu, pada periode klasik ini beliau adalah Herodotus. Dia salah satu filsuf dan dia cukup membahas banyak tentang ilmu kegeografian gitu. Jadi meskipun pengetahuan manusia saat ini masih terbatas ya, zaman-zamannya mitologi, seperti masih pandangan pemikiran-pemikiran tentang masyarakat itu masih sangat terbatas ya. Banyak mitologi, namun sejak abad ke-6 sebelum Masehi, pengaruh mitologi itu mulai berkurang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang terutama tentang bumi. Pengetahuannya didasarkan atas ilmu alam, ilmu pasti, dan ilmu logika gitu. Seperti contohnya di 4 para filsuf ini ya, yang satu Herodotus, Thales, Heraklides, dan Strabo. Seperti itu. Lalu periode selanjutnya adalah periode abad pertengahan. Nah, beliau yang di kanan adalah Karl Ritter, tahun 1779 sampai 1859. Dia merupakan seorang ilmuwan ya, yang bergerak di bidang sosial. Salah satunya adalah di bidang geografi. Nah seperti yang Immanuel Kant ungkapkan, dia merupakan disiplin ilmiah yang objek studinya adalah benda-benda atau gejala yang keberadaannya tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Itu dia menjelaskan lebih ke pola ruangan ya, seperti itu. Lalu ada Alexander von Humboldt 1769 sampai 1859 yang menjelaskan tentang hubungan antara ketinggian tempat dan vegetasi yang mendiaminya gitu. Dia lebih mengarah ke pemetaan seperti itu. Lalu Karl Ritter merupakan dia berkata membuat uraian yang sejalan dengan pemikiran Humboldt, yaitu menjelaskan kegiatan manusia dalam suatu wilayah. Itu lebih ke sosial ya yang tadi kalau tadi. Nah, selanjutnya ada geografi modern. Geografi modern itu abad 18 pertengahan sampai 19 awal sampai 20 awal itu periodenya. Salah satunya adalah Vidal de la Blague mengemukakan pendapatnya bahwa dalam kajian geografi harus menyatukan faktor manusia dan faktor fisik, karena tujuan geografi adalah interaksi antara manusia dan lingkungan fisiknya. Oleh karena itu,
konsep geografi yang dikemukakan Vidal adalah kewilayahan. Menurut Vidal, faktor yang menentukan kehidupan manusia bukan hanya alam, melainkan genre de vie, yaitu pada dasarnya manusia dapat mempengaruhi faktor alam secara aktif dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Dan selanjutnya itu, nah ini yang pengetahuan geografi mutakhir ini lebih ke makin kesini-sini ya, seperti sekarang sudah ada pemetaan dan sekarang sudah banyak teknologi-teknologi gitu. Jadi udah terbantu dengan teknologi lah era ini. Nah, salah satunya adalah Audrey dan Roger Minshew. Itu dia mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang tempat, ruang, sebaran, dan susunan dalam ruang. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, nah ini ada cabang-cabang dari ilmu geografi. Nah, apa aja nih yang kalian tahu dari ini? Coba bisa tunjuk tangan. Ya, silakan. Tidak. Menurut saya tiga di itu juga ada penting juga cabang geografi itu secara garis besar ada tiga. Yang pertama fisik, yang kedua human, geografi manusia, yang ketiga adalah teknik. Oke, betul. Mungkin dari kalian yang pernah dengar nih waktu SMP nih cabangnya yang mana nih, bisa sebutin aja, nggak perlu dijelaskan. Coba kalian pernah dengar atau pernah diajarin mungkin untuk guru-guru SMP-nya? Yang fisik itu berarti tentang meteorologi, hidrologi, geografi. Yang human geografi itu tentang politik, sosial, ekonomi. Lalu yang geografi teknik itu lebih ke tentang pemetaannya. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Dira. Jadi meteorologi, klimatologi itu lebih ke masuknya ke fisik ya. Kalau hidrologi kita tahu dong, itu udah SMP banget ya, tentang siklus-siklus air gitu. Oceanografi lebih ke lautannya, meskipun ada unsur tentang hidrologinya seperti itu. Ya, ini ada cabang-cabangnya ya, ada banyak. Ini cuma sebagian, ini ada total ada 12. Total itu ada 26 ya. Tidak saya masukkan semua. Seperti itu. Lalu sebelum masuk sini saya mau ke ini dulu ya, ke video mungkin ya, biar lebih jelas. Nah, oke, kita coba mulai dulu ya. Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup pengetahuan geografi bersama Ibu Eva. Sebelumnya, tahukah kamu dari mana nama geografi berasal? Nah, orang yang berperan memperkenalkan nama geografi adalah Eratosthenes. Menurutnya, kata geografi berasal dari kata geografika. Geo artinya bumi dan grafika artinya penulisan. Oleh karena itu, geografi berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Jadi, Eratosthenes dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. Kemudian, kehadiran geografi sebagai disiplin ilmu tidak lepas dari peran Claudius Ptolemeus. Menurutnya, geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Ia mementingkan peta untuk memberikan informasi tentang permukaan bumi. Tokoh geografi lainnya yang paling terkenal yaitu Herodotus. Beliau selain menjadi bapak ilmu sejarah, juga sebagai bapak ilmu geografi. Nah, geografi mengalami perkembangan pesat menjelang akhir abad ke-18. Pada era ini, tokoh yang muncul adalah geograf terkenal dari USA, yaitu Alfred Huntington. Ia adalah salah satu tokoh aliran fisis determinis. Perkembangan ilmu geografi juga semakin pesat dengan munculnya Paul Vidal de la Blaise. Ia adalah tokoh geograf asal Prancis sekaligus tokoh paham posibilis. Tapi, tahukah kamu apa perbedaan dari paham determinis dan posibilis? Simak penjelasan berikut ini ya. Pada perkembangan ilmu geografi muncul beberapa paham, yaitu paham fisis determinis dan paham posibilis. Pada mulanya, ahli geografi menganut paham fisis determinis. Paham fisis determinis berpendapat bahwa keadaan alam suatu
suatu wilayah sangat menentukan sifat, karakter, dan pola hidup penduduk di wilayah tersebut. Paham fisis determinis ini banyak ditentang oleh kelompok yang beraliran posibilis. Adapun paham posibilis berpendapat bahwa alam hanya menawarkan beberapa kemungkinan terhadap manusia. Manusia sendiri yang memilih kemungkinan-kemungkinan tersebut. Manusia memiliki akal dan pikiran untuk memperbaiki kehidupannya melalui kemungkinan yang ditawarkan alam. Menurut aliran ini, faktor dominan yang sangat menentukan kemajuan suatu wilayah adalah tingkat kemampuan penduduk. Dengan kata lain, paham fisis determinis adalah alam mempengaruhi manusia. Sedangkan paham fisis posibilis yaitu manusia mempengaruhi alam. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan penjelasan tersebut bisa dimengerti oleh kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyaksikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari video yang kita sudah jelaskan dapat informasi ada dua ya kemungkinan tadi, ada determinis dan posibilis gitu. Jadi itu seperti semacam paradigma tentang geografi ya. Kalau determinis kita itu contohnya seperti salah satu contohnya ya warga-warga desa yang menggunakan lahan untuk perkebunan, untuk persawahan gitu agar mereka bisa bertahan hidup gitu. Tapi pada akhirnya mereka hanya bergantung pada perkebunan tersebut gitu sama penghasilan mereka yang itu aja. Sedangkan untuk posibilis kayak contohnya warga-warga perkotaan gitu, mereka memanfaatkan tempat sekecil-kecil apapun untuk menjadi ladang penghasilan seperti itu. Kayak contohnya ada tempat kecil gitu, lahan kecil deh 10 kali 10 meter bisa jadi kontrakan, bisa jadi kosan. Nah itu salah satunya posibilis. Jadi kita nggak perlu tempat apa-apa, kita nggak perlu di mana aja, nggak peduli di mana daerahnya gitu, selama ada kemungkinan kita bisa survive gitu, kita bisa merubah daerah itu menjadi lebih baik gitu pandangan. Oke, lanjut kembali ke materi seperti ini. Nah ini yang tadi saya jelaskan paradigma geografi ya. Nah ini untuk menurut para ahlinya itu ada Kuhn 1970, Fardiansyah 2008 dan melalui Wikipedia. Paradigma sebagai kumpulan kepercayaan, nilai-nilai, cara atau teknik dan sebagainya yang dianut keluarga suatu komunitas tertentu gitu. Seperti pandangan-pandangan mayoritas orang-orang gitu di wilayah tersebut. Seperti yang tadi saya terangkan, setiap wilayah setiap orang bahkan punya pemikiran yang berbeda-beda dan kita harus bisa respect ya sama pemikiran orang gitu. Nah ini salah satu contoh paradigma geografi tradisional itu menunjukkan proses perkembangan awal itu pada geografi yang pernah dikenal arsipnya ya gitu. Kedua ada paradigma environmentalisme dan ada paradigma regionalisme gitu. Jadi perbedaan dari ketiganya ya. Jadi yang pertama itu yang lebih paling tua deh pokoknya eksplorasi itu. Jadi mereka masih bangsa-bangsa zaman seperti explore kayak zaman-zamannya Portugis, mereka berlayar gitu, masih mencari-cari. Bahkan mereka mengira bahwa bumi itu masih datar. Karena mereka hanya berpikiran bahwa wah, di sini mentok laut, di sana mentok laut gitu. Jadi mereka berpikiran seperti itu. Hanya berdasarkan eksplorasi mereka, pemikiran mereka sampai mana gitu. Lalu untuk environmentalisme gitu. Environmentalisme itu sedikit lebih maju dibanding eksplorasi ya, pola paradigma atau pola pikir eksplorasi gitu. Jadi mereka sedikit menggunakan analisa gitu secara geometris, menggunakan teori-teori mereka sendiri, mungkin menggunakan rumus-rumus atau teori yang mereka gunakan. Nah, jadi sedikit lebih maju. Nah, paradigma regionalisme ini mereka fact finding tradition of exploration. Jadi mereka lebih mengembangkan konteks eksplorasi menggunakan tradisi-tradisi atau informasi-informasi yang ada terdahulu. Yang berarti mereka menjadi lebih banyak referensinya. Oke, lanjut. Ini yang kontemporer ya, seperti mulai sekarang kontemporer. Masa ini mulai terjadi perkembangan baru di bidang metode,
analisis kuantitatif dan model building. Itu mulai menggunakan pola-pola keruangan, menggunakan konsep-konsep geografi yang ada. Itu adalah adanya kecenderungan spesialisasi yang dikhawatirkan akan menjauh dari kita geografi sendiri. Gitu. Oke, teman-teman, adik-adik yang Bapak sayangi, kita ada kuis geografi dan kalian boleh jawab sedikit kok, soalnya cuma 2 gitu. Tapi kalian dicatat dan kirim ke email Bapak ya. Bapak cek satu-satu dan sebisa mungkin tidak boleh menjiplak orang lain. Jawaban ditulis tangan di buku atau di kertas apapun, nanti difoto dan dijadikan PDF. Itu deadline malam ini pukul 20.59. Masih ada waktu ya, 6 jam 5 jam ya. Bisa nah. Nah, ini soalnya cuma 2, sebutkan dan jelaskan 10 cabang ilmu geografi gitu. Nggak harus yang tadi Bapak slide tunjukkan, bisa cabang-cabang yang lain, bisa lebih banyak. Karena ada sekitar hampir 60 ya cabang kecil-kecil itu. Dan kalian harus menjelaskan dengan lengkap gitu. Dan kalian menggunakan definisi sendiri ya, nggak boleh menjiplak. Dan kedua, ini jelaskan definisi geografi menurut Anda pribadi. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, yang video-video tadi ada definisi secara etimologi segala macam, atau definisi-definisi geografi menurut para ahli. Nah, kalian coba buat kata-katanya sendiri, oke? Ya, dicatat ya, atau mungkin nanti Bapak kirim ke ketua kelasnya ya. Oke. Mas Adira, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Karena sudah selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oke, baik. Mungkin Bapak bertanya aja ya ke murid ya. Boleh, Pak. Iya. Kayak contohnya klimatologi itu bidang yang menjelaskan tentang apa sih? Nggak apa-apa, kalau misalkan nggak tahu boleh bilang nggak tahu, kalau tahu bisa dapat skor tambahan. Gitu. Menurut saya, Pak, izin Ya. menjawab. Menurut Ya. saya, kalau klimatologi itu membahas iklim. Ya, betul. Ya, jadi klimatologi itu membahas tentang iklim yang ada di permukaan bumi gitu. Mereka ada di atmosfer ya. Proses terjadinya gitu iklim. Yang membedakan biasanya ini kalau tentang iklim ya, ada 2, iklim dan cuaca gitu. Banyak orang yang suka salah mengira. Sedangkan kalau iklim itu lebih ke prosesnya lebih panjang, seperti contohnya iklim tropis, iklim subtropis gitu, atau iklim dingin. Nah, sedangkan kalau untuk cuaca itu periodenya bahkan sebentar, mungkin nggak lebih dari 3 hari mungkin. Jadi kayak contohnya hujan, gerimis, cerah, mendung, nah seperti itu. Oke, terima kasih Sarah, kamu dapat skor tambahan. Oke. Baik, mungkin karena tidak ada yang mau bertanya lagi, Bapak akan tutup aja. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Mas Adira ditutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dibuka. Dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan ya, sekian Bapak bukan ya. Mas Adira nanti saya kirim ya tugas-tugasnya. Ya, Terima Pak. kasih. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.